Pemirsa Next Citizen, selisih data ekspor perdagangan Indonesia kembali mencuat dan mengundang sorotan tajam. Bukan sekedar beda angka, tapi diduga menjadi biang kebocoran potensi pendapatan negara yang nilainya bukan miliaran, bukan triliunan, tapi ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengaku telah mengantongi data intelijen ekonomi dari pihak asing, ya, Anda tidak salah dengar, pihak asing, yang menunjukkan adanya ketimpangan besar dalam laporan ekspor sumber daya alam Indonesia. Data yang seharusnya rapih malah memunculkan bau busuk manipulasi. Lantas, benarkah masih ada mentalitas asal bapak senang di pemerintahan? Apakah laporan yang seharusnya transparan justru disulap agar terlihat normal di mata atasan? Polemik perbedaan data ekspor Indonesia ini meledak di tengah langkah Presiden Prabowo mengembalikan kontrol atas sumber daya strategis yang selama ini diduga digarong oleh pebisnis-pebisnis nakal. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo tampak tak bisa lagi menahan rasa geramnya. Kebocoran kekayaan negara berlangsung terus-menerus dari masa ke masa. Bahkan disebut-sebut, intelijen ekonomi luar negeri menunjukkan data ekspor Indonesia ke beberapa negara tidak cocok dengan catatan impor di negara tujuan. Tidak nyambung, tidak logis, dan terlalu janggal untuk sekedar disebut kesalahan teknis. Ada apa sebenarnya? Undervoicing, overvoicing, misvoicing. Satu kata kuncinya, penipuan. Penipuan terhadap bangsa yang sudah memberikan fasilitas, lahan, izin, dan hak kelola. Next Citizen, ini bukan permainan kecil. Ini operasi besar-besarannya para pemburu rente. Pengamat pun menilai, langkah Prabowo mencari data ke luar negeri bukan sekedar tindakan biasa. Itu tamparan keras untuk aparat yang seharusnya menjaga transparansi, tapi justru memberi laporan yang jauh dari kenyataan. Ini kalian main-main ya? Begitulah kira-kira makna dari kemarahan Prabowo. Sebab bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia seharusnya dipakai sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat sesuai slogan yang terus beliau gaungkan. Untuk cara dan modusnya, ada under invoicing, ada over invoicing, intinya misinvoicing, yaitu penipuan, nipu kepada bangsa Indonesia yang sudah dengan begitu baik memberi fasilitas, memberi lahan, memberi HGU. Kejanggalan demi kejanggalan terungkap. Dalam inspeksi mendadak, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menemukan laporan nilai ekspor-impor yang benar-benar tak masuk akal. Ada barang yang dicatat hanya $7 AS, padahal harga pasarnya mencapai 40 hingga 50 juta rupiah. Bayangkan Next Citizen, selisih harga yang cukup buat beli motor dicatat sebagai angka receh. Dari penelitian Next Indonesia Center, praktik manipulasi data ekspor ini sebenarnya telah berlangsung lama. 10 tahun terakhir saja, dana siluman mencapai lebih dari 600 triliun rupiah. Dalam 20 tahun riset, selisihnya konstan besar, tidak peduli siapa presidennya. Under-invoicing mencapai 40 miliar dolar per tahun. Over-invoicing 25 miliar dolar. Totalnya benar-benar absurd. Dua modus kecurangan yang paling sering digunakan. 1. Under-invoicing. Barang mahal dicatat murah. 2. Over-invoicing. Barang murah dicatat mahal. Hasil akhirnya sama. Pendapatan negara menguap tanpa jejak. Benarkah ada mafia jalur gelap? Beberapa data ekspor-impor Indonesia-Tiongkok misalnya tidak cocok. Tapi ketika ditelusuri, ada jalur persinggahan melalui negara ketiga seperti Singapura. Jika disatukan, barulah terlihat pola pergerakannya. Disinilah muncul istilah money flow illicit finance, aliran dana gelap lintas negara.
dana yang sengaja disembunyikan untuk penghindaran pajak, penggelapan, penyelundupan, bahkan money laundering. Prabowo menghadapi mesin lama yang sudah berkarat. Langkah tegas Prabowo membersihkan pebisnis nakal yang melanggar regulasi patut diapresiasi. Tapi lebih dari itu, ini adalah upaya melawan struktur gelap yang telah mengakar selama puluhan tahun. Jika ada pejabat, oknum aparat atau pembantunya yang berhubungan dengan para pengusaha besar dan ikut menikmati aliran kekayaan negara, wajar jika Prabowo murka. Karena bagaimana mungkin rakyat bisa sejahtera jika emas, nikel, CPO, batu bara, dan sumber daya lainnya dicuri lewat permainan angka. Jika terbukti, publik berharap orang-orang itu harus disingkirkan, bersih total. Sudah saatnya sumber daya bangsa dinikmati oleh bangsa sendiri. Jika pemerintah konsisten, langkah ini bisa menghasilkan dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia. Dan Nexa Vision akan terus mengawal, menelisik, dan membuka tabirnya. Ini sangat memukul seharusnya ya, nembak gitu loh kepada jajaran di bawahnya itu yang notabene diberi kepercayaan penuh tapi tidak melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden. Misalnya transparansi, apalagi tadi tentang data ekspor dan impor ya, artinya kan seolah-olah Presiden ingin menunjuk hidung mereka masing-masing gitu loh. Ini kalian main-main nih dengan berbagai kebijakan yang berkaitan kepentingan orang banyak. Sementara bumi, air, dan kekayaan alamnya itu kan seharusnya dipergunakan sepenuh-penuhnya untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, untuk mensejahterakan rakyat seperti yang menjadi slogannya Pak Prabowo. Jadi jika itu terjadi sampai Pak Prabowo harus mencari data ke luar negeri, bahkan membelinya gitu ya, keterlaluan menurut saya. Kalau begitu jajaran seperti ini untuk apa mereka bekerja? Jadi mereka bekerjanya asal bapak senang, asal bos senang. Nexetizen, pada akhirnya, polemik selisih data ekspor ini bukan sekadar soal angka yang tidak cocok. Ini adalah cermin dari betapa rapuhnya sistem pengawasan negeri ini, betapa kuatnya jaringan kepentingan yang memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk keuntungan segelintir orang. Presiden Prabowo sudah memberi sinyal keras bahwa permainan lama harus dihentikan. Jika sampai kepala negara harus mencari data ke luar negeri, itu berarti ada sesuatu yang sangat tidak beres di dalam negeri. Kecurangan under-invoicing, over-invoicing, dan mis-invoicing bukan lagi dugaan, melainkan pola sistematis yang menciptakan dana gelap ratusan triliun rupiah. Dan selama pola itu dibiarkan, rakyatlah yang paling dirugikan. Karena itu, langkah tegas, bersih-bersih dan pembongkaran jaringan korup eksportir-importir nakal adalah keharusan, bukan pilihan. Pertanyaannya sekarang, Nexetizen, apakah pemerintah berani membongkar sampai ke akar, termasuk jika akar itu justru berada di lingkaran mereka sendiri? Dan di tengah semua intrik ini, satu hal pasti, Nexa Vision akan terus mengawal, menelusuri dan mengungkap setiap jejak yang berpotensi merampok kekayaan negeri. Karena kebenaran harus disuarakan, dan suara itu akan terus hidup selama Nexa Vision setia mendukung. Sampai jumpa di investigasi berikutnya, tetap kritis, tetap waspada, dan tetap bersama Nexa Vision. Subscribe untuk konten seru lainnya, jangan lupa nyalain notifikasi, biar nggak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level. Selisih perdagangan ini selama 20 tahun kami riset itu konsisten, cukup besar. Jadi bukan karena perbedaan pemerintahan dan sebagainya, tetapi selama 20 tahun ini konsisten cukup besar. Nilainya kalau kita ambil short 10 tahun, untuk under invoicing saja itu sekitar 40 miliar dolar per tahun under invoicingnya. Sementara untuk over invoicingnya itu sekitar 25 miliar dolar. Jadi kalau dirupiahkan 40 itu sekitar 600 triliun ya. Itu adalah pencatatan yang miss atau tidak sesuai dengan barang yang dikirimkan untuk under invoicingnya.